Kegiatan jual beli di pasar relokasi Pekan Lelo, kini sudah mulai aktif berjalan. Dukungan para pedagang eks Pekan Lelo terhadap kebijakan relokasi, terlihat jelas, dibuktikan dengan ramainya lapak yang mulai terisi di areal Pasar Rakyat Seirampah. Kebijakan relokasi yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ini, merupakan solusi paling tepat untuk menata fasilitas pasar, sekaligus syarat penting tata kota Seirampah sebagai wajah ibu kota. Tidak sekadar memindahkan para pedagang dan menyediakan area pasar berfasilitas lengkap, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai juga mengajak ASN dari seluruh OPD, untuk bertransaksi di pasar relokasi Pekan Lelo. Hari Minggu, 31 Oktober lalu, ratusan ASN berbaur dengan masyarakat sekitar, mengikuti kegiatan belanja bersama di pasar relokasi Pekan Lelo. Bupati Serdang Bedagai Haji Dharma Wijaya mengungkapkan, jika kebijakan belanja bersama ini akan berkelanjutan, dan rutin dilaksanakan sampai sebulan ke depan. Diharapkan untuk seterusnya, ASN pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai secara umum, dan masyarakat Seirampah secara khusus, bisa menjadikan pasar relokasi Pekan Lelo, sebagai pilihan tempat untuk membeli kebutuhan dasar harian. Kepada para pedagang Pekan Lelo yang masih belum mau direlokasi, Bang Wiwik mengimbau, agar seluruhnya bersikap kooperatif, untuk pindah ke lokasi resmi yang disediakan oleh pemerintah. Ya, pedagang yang masih bertahan di Pasar Lelo, kami berharap mereka kemarilah, karena yang sudah dibuatkan pemerintah secara resmi. Karena kita mau pusatkan pasar itu di suatu tempat, agar tidak terjadi kemacetan dan hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau di sini kan representatif, dan di sini kan mereka masuk di dalam, dan tempat parkirnya nyaman, tidak mengganggu kelancaran jalan gitu. Hal ini dikarenakan Pekan Lelo Desa Firdaus tidak memenuhi berbagai syarat operasional sebagai sebuah pasar, di antaranya 1. Pekan Lelo tidak memiliki izin usaha pengelolaan pasar tradisional atau IUP 2T, sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018. 2. Kegiatan Pasar Lelo berdampak negatif terhadap lingkungan, dan belum adanya kebijakan pengelolaan terhadap dampak tersebut, misalnya sampah dan limbah domestik. 3. Pekan Lelo tidak memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Setiap usaha dan atau kegiatan yang terdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki dokumen dan izin lingkungan. 4. Lokasi Pasar Lelo mengganggu ketertiban umum, karena menghambat arus lalu lintas di Jalinsum Medan Tebing Tinggi. Letaknya yang tepat di pinggir jalan, juga cukup membahayakan pengguna jalan, maupun masyarakat yang melaksanakan transaksi. Relokasi pasar menjadi solusi terbaik, karena para pedagang dan pembeli mendapat berbagai keuntungan yang menjamin kenyamanan, keamanan dan peningkatan kualitas kegiatan jual beli, seperti 1. Pedagang tidak dibebankan biaya sewa lapak. 2. Pasar sudah memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. 3. Sudah terdapat rumah ibadah berupa musola. 4. Akses jalan yang baik dan tidak langsung berada di pinggir jalan utama, sehingga mencegah kemacetan dan aman bagi anak-anak. 5. Fasilitas parkir yang luas. 6. Terdapat juga ruang laktasi bagi ibu menyusui. Udah lamanya saya mau jualan di sini, tapi nggak ada kawan. Jadi ya terbengkalai ke produs juga, tapi sekarang udah ada kawan. Harapan ke depan semoga pekan ini semakin maju, semakin jaya, sukses. Ibu ya maunya seterusnya gini lah, mau kok bisa setiap hari pun kok rame, mau ibu buka di sini. Memang kita kan di bawah pemerintahan semua yang udah ada tempat, udah apa lagi yang kita pakai kan gitu. Ya udah gini, udah enak lah. Besok datang pembeli. Ini jauh dari jalan, aman gitu lah istilahnya kan. Mau ada pembeli mau enggak ya tergantung Tuhan. Ya harapan ke depan mudah-mudahan makin maju.